bahwa pinjol ilegal ini bisa ditutup menggunakan pinjol legal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap diberikan kesabaran dan kekuatan. Tetap semangat sekalipun kalian galbay, bukan kalian sendiri. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang informasi dari teman saya tentang pengguna pinjol ilegal dengan jaringan-jaringannya yang perlu kalian ketahui ketika sekarang kalian galbay, baik itu di pinjol legal ataupun di pinjol ilegal ataupun yang sudah pernah menggunakan pinjol ilegal. Nah, dengarkan ini baik-baik ya. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus hubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, jadi ini memang mungkin modus menjelang akhir tahun ya. Karena memang pinjol ilegal itu pasti akan beraksi di mana saat orang lain membutuhkan banyak duit. Nih akhir tahun, masa-masa anak-anak mulai daftar sekolah, kemudian masa-masa untuk lebaran, puasa itu kan masa duit perputaran uang itu luar biasa kencangnya ya. Nah, disinilah terjadinya modus-modus dengan jaringannya yang memang sangat terorganisir. Jadi kalian perlu perhatikan, buat yang sudah galbay sampai sekarang ini mungkin yang DC-nya udah nggak pernah lagi neror. Buat yang pernah menggunakan pinjol ilegal, nah perhatikan ini sekali ya buat teman-teman ya. Jangan sampai ini terjadi pada kalian dan kalian kebingungan. Jadi kalian harus tahu, kalian harus apa. Jangan sampai nanti sudah terjadi dan kalian merasa terhipnotis karena adanya orang-orang yang tidak dikenal menelpon kalian. Nantinya kalian sendiri yang akan rugi. Nah, untuk jaringan-jaringan yang terorganisir ini perlu kalian ketahui. Yang pertama, modus-modus yang mereka jalani. Tiba-tiba ada WA yang masuk dari nomor yang tidak dikenal. Mungkin kalian belum melakukan pengaturan pada WA kalian untuk nomor-nomor yang tidak dikenal tidak bisa masuk. Nah, nomor yang tidak dikenal ini tiba-tiba menawarkan limit pinjaman yang besar dengan alasan bahwa kalian punya galbay di pinjol legal. Nah, mereka tahu bahwa kalian punya galbay di pinjol legal ABCD dan mereka menawarkan sejumlah limit yang menginformasikan bahwa ini bisa untuk melunaskan pinjol kalian. Nah, kalau kalian yang mungkin tidak tahu informasi bahwa ini adalah modus-modus yang terselubung, mungkin kalian merasa, oh ya daripada nanti bingung dikejar-kejar lagi, daripada nantinya nggak selesai-selesai ada penawaran pinjol ilegal, kan nggak masuk SLIK OJK, DC-nya juga nggak ada, yaudah klik aja. Atau ada pun yang memang sengaja, coba deh lihat, kan kalau aku nggak ngeklik ini nggak bakalan cair. Nah, ternyata disinilah semuanya mulai bekerja. Masuk lagi di poin kedua. Ketika kalian melakukan klik pada link yang mereka berikan, nah dari sini aja sudah ketahuan ya, kalau dari link itu otomatis dia sudah pinjol ilegal. Tetapi rakyat Indonesia, orang-orang yang galbay, manusia-manusia yang memang terbiasa menggunakan pinjol dan terpaksa menggunakan pinjol ataupun memang memanfaatkan pinjol ilegal untuk mereka kuras limit sebanyak-banyaknya, ini memang akan mengklik link ini ya. Pada saat klik link pertama, itu mereka akan menginstal sebuah aplikasi. Pada saat mereka klik tanda masuk, disitulah uang akan masuk ke dalam rekening kalian. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Iya, karena mereka sudah mendapatkan data kalian pada pinjol legal. Pada poin pertama, mereka sudah WA kalian. Kalau kalian itu punya pinjol legal dengan pinjol ABCDEFG, mereka sudah jabarkan. Kemudian pada saat kalian klik kedua kalinya, nah itu akan masuklah sejumlah uang. Di situ kalian bisa ngeliat bahwa yang masuk dalam rekening kalian itu sekian juta dengan pinjaman sekian juta. Ya, misalnya pinjamannya itu 2 juta yang ternyata di aplikasi, yang masuk di dalam rekening kalian itu 1,2 dan kalian disuruh mengembalikan 2 juta beserta dengan bunga-bunganya. Nah, disitulah mungkin kalian merasa kalau kalian lanjutkan, nah inilah mulai terjadi hal-hal yang akan berkelanjutan dan tidak akan ada putusnya. Nah, kalau kalian putuskan sampai di sini, mungkin yang terjadi kan akan diteror.
ya, diteror, mungkin DC-nya akan ngacak-ngacak data kalian, sosmed kalian, walaupun kalian merasa saya nggak ada minjam, baru juga mau masuk sudah ditransfer, mereka dapat dari mana data saya? Bisa jadi mereka sudah ilegal dapatin data saya, nggak bisa nih seperti ini. Nah, ini yang terjadi pada teman saya ketika dia coba untuk mengembalikan dananya lagi karena merasa saya nggak ada minjam, tiba-tiba harus kayak gini, nggak mau berurusan sama pinjol ilegal deh, cuma baru ngelihat limit udah berapa, baru juga mau masuk ke dalam aplikasinya udah langsung ditransfer. Nah, ketika kalian berusaha untuk mengembalikannya lagi kepada nomor rekening yang sudah mentransfer ke rekening kalian, disitulah rencana mereka keluar ya. Pada saat kalian mulai mengembalikan dananya lagi ke rekening yang mentransfer uang kalian mencoba akan mengkonfirmasi kepada CS-nya. Yang pertama kalian lakukan adalah berusaha untuk mencari ke Google ataupun ke Instagram. Ketika dapat nomornya, nah kalian konfirmasi. Nah, disinilah mereka akan mulai menyamar jadi admin kalian yang sebenarnya itu adalah sindikat dari pinjol-pinjol ilegal itu. Ya, di situ kalian akan diarahkan untuk mencairkan beberapa limit yang ada di dalam aplikasi yang beranak-beranak tadi. Jadi pinjol yang kalian install di awal itu memiliki aplikasi yang beranak-beranak. Di situ kalian diminta untuk mencairkan beberapa limit yang sudah aktif. Alas dengan dalih kalau untuk menutup akun atau menyatakan bahwa ini lunas, kalian harus mencairkan beberapa limit yang memang sudah terlanjur aktif karena kalian mencoba untuk menginstal aplikasi utama pinjol ilegal ini. Ketika kalian sudah mencairkan beberapa limit-limit ini, kalian akan diminta untuk mengembalikannya ke rekening virtual account yang mereka sudah siapkan. Dia minta saya untuk menunggu sekitar 3 jam. Kalau sampai 3 jam saya tidak bisa dihubungin, minta untuk dihubungin kepada nomor telepon yang lain lagi. Nah, di sini teman saya menunggu lagi sampai 3 jam. Ternyata setelah 3 jam akunnya tidak tertutup juga. Dia coba untuk menghubungi nomor yang tadi. Nah, nomor yang tadi ternyata sudah tidak aktif. Dia akhirnya kebingungan, aku ditipu nih katanya. Baru sadar gitu kan ya. Jadi dia coba untuk menghubungi nomor yang lain yang memang dia cari-cari di Play Store, coba cari di Instagram, coba cari di Google, ketemu lagi nomor yang lain. Nah, di nomor yang lain ini dia juga diarahkan untuk mencairkan limit dengan alasan bahwa pinjol ilegal ini bisa ditutup menggunakan pinjol legal. Nah, di sini mereka mulai bekerja lagi ya teman-teman ya. Setelah teman saya ini merasa tertipu, ini nggak mungkin seperti ini. Berarti saya sudah tertipu dari awal. Akhirnya dia coba untuk konfirmasi ke OJK. Melalui WA OJK, dia coba konfirmasi dan jawaban dari OJK apa? Bahwa mereka tidak bisa menindaklanjuti atau meneruskan ataupun mengambil alih ketika kalian memang sengaja menginstal aplikasi pinjol ilegal untuk kalian gunakan. Informasinya seperti itu ya, dan diminta teman saya untuk langsung menggalbaikannya saja. Nah, keesokan harinya dia mendapatkan balasan email dari email CS yang coba dihubungi kemarin. Nah, dengan jawaban bahwa nomor telepon kami yang asli adalah yang ini, yang tercantum di dalam Instagram atau di Play Store itu tidaklah benar. Nah, disinilah teman saya benar-benar merasa, oh inilah sindikat dari jaringan pinjol-pinjol ilegal itu. Kenapa tidak boleh digunakan dan kenapa kalau memang sudah cair tidak usah diteruskan untuk membayar. Kalaupun kalian berusaha untuk mencairkan semua limit-limitnya, misalnya anggap aja lah itu bansos ibaratnya, jangan pernah mentransfer kembali kepada pinjolnya itu lagi. Udah untuk diri kalian saja, dan jangan pernah kalian menghubungi siapapun, dan jangan pernah takut untuk terorannya. Karena apa? Kalian cukup laporkan aja kejadiannya dengan alasan bahwa saya ditipu untuk mencairkan sekitar limit dan saya sudah mencoba untuk mengembalikan, nama pinjolnya adalah ini ya. Sekarang modus ilegal semuanya hampir sama dan mereka mulai membuat jaringan-jaringan yang mereka seolah-olah bukan mereka yang mengonfirmasi kepada kalian, seolah-olah itu adalah orang lain, padahal yang terjadi mereka lah sindikat orang-orang itu juga. Lebih baik hindari aja lah. Apalagi orang yang udah galbay lama dan juga orang yang sudah pernah menggunakan pinjol ilegal. Nah, inilah sasaran mereka ya. Mereka akan mengirimkan terus link-link buat mereka. Pasti di antara 10 link yang mereka kirim ada 1
satu yang terjerat. Apalagi buat ibu-ibu rumah tangga menjelang akhir tahun ya, pasti pengen bawa anaknya jalan-jalan. Tetap hati-hati ya, yang namanya pinjol ilegal sekalipun sindikatnya terorganisir, tidak ada DC lapangannya, tidak masuk ke dalam SLIK OJK, kita tidak tahu apa yang akan mereka lakukan ke depan. Ya, tetap waspada, tetap kuat mental, jangan pernah takut. Kalau seandainya kalian terpaksa menggunakan pinjol ilegal, laporkan saja nama pinjolnya ke OJK, biar nanti pasti ada tindakan OJK untuk memblokir pinjol tersebut. Ya, kalau udah terblokir jangan takut, udah lunas, udah gampang, gak usah lagi dikhawatirkan untuk terorannya. Jangan takut didatangin DC, tetap kuat mental dan tetap semangat saja, dan jangan sampai terjerat hal yang sama lagi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap hati-hati, tetap update terus untuk pinjol-pinjol baik ilegal maupun legal. Karena apa? Semua yang legal dan ilegal yang sudah pernah menggunakannya pasti ada hal-hal yang ingin mereka lakukan lagi agar kalian tetap terjerat lagi di jalan yang sama. Tetap hati-hati, tetap semangat, tetap saling mendukung satu sama lain, dan jangan pernah patah semangat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Ini akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.